Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat PTI semuanya. Iya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan tentang materi struktur data kita. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 algoritma sorting. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke fungsi rekursif. Apa itu fungsi rekursif? Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Misal kalian mau memberi kado kepada pacar kalian. Nah, kadonya itu kecil, tapi biar surprise, kalian bungkus pakai kotak kado yang besar. Kemudian kotak kado itu bungkus lagi dengan kotak kado yang besar lagi. Jadi sebenarnya hadiahnya cuma kecil, tapi sudah kalian bungkus. Ketika dibuka kotak kado yang pertama, itu muncul kotak kado lagi. Buka kotak kado yang kedua, muncul kotak kado lagi. Buka kotak kado yang ketiga, muncul kotak kado lagi. Baru yang terakhir, hadiahnya. Nah, dari kasus ini, kita punya function namanya buka kado. Function itu berguna untuk membuka kado itu. Nah, jika kita membuka kado pertama, kemudian diisi kado pertama itu masih berupa kado, maka kita panggil function buka kado untuk membuka kado kedua. Jika kado kedua isinya masih kado, maka panggil lagi function buka kado. Begitu seterusnya sampai ketemu dengan isi kadonya. Kemudian kasus yang kedua, misalkan lagi asik nonton nih di bioskop. Terus lagi sama pacar lagi nih, pacar yang tadi ternyata ngambek, nah, terus minta nonton di bioskop. Nah, pas udah mulai filmnya kan gelap tuh, pacarmu ini mau pergi ke toilet, tapi dia lupa berapa nomor kursinya, karena kan gelap. Nah, terus dia tanya ke kalian, berapa sih nomor kursi saya? Nah, kamu ternyata juga lupa, akhirnya kamu nanya ke kursi depanmu. Kamu tanya, Mbak atau Mas, berapa sih nomor kursinya? Nah, ternyata orang di depanmu itu juga lupa. Dia akhirnya nanya orang depannya lagi, berapa sih kursinya? Nah, terus sampai ketemu orang yang berada di barisan pertama. Di barisan pertama dia tanya, oh saya kursi nomor 1. Maka baris selanjutnya itu kursi nomor 2. Begitu seterusnya sampai kalian tahu nomor kursi kalian. Nah, di kasus yang kedua ini, kita punya namanya function tanya kursi. Function ini berfungsi untuk menanyakan nomor kursi ke orang di depannya. Jadi ketika function ini dipanggil ketika akan menanyakan nomor kursi di orang yang di depan. Ketika orang yang di depan itu juga nggak tahu, dia panggil lagi namanya function tanya kursi. Terus dia tepuk lagi pundak orang di depannya. Terus begitu sampai ketemu orang yang tahu nomor kursinya. Nah, dari dua kasus ini kita menemukan ada suatu function yang dipanggil berkali-kali dan dia memanggil function itu sendiri. Jadi function rekursif itu adalah sebuah function yang memanggil dirinya sendiri. Ada dua jenis, ada dua kondisi. Yang pertama itu recursive case. Jadi ketika recursive case itu terjadi ketika function itu memanggil dirinya sendiri. Jadi di kasus pertama, pada saat membuka kado dan menemukan masih ada kado. Kalau di kasus kedua, ketika dia menepuk pundak orang di depannya, ternyata orang di depannya itu juga
tidak tahu nomor kursinya. Ada lagi kondisi namanya base case. Kalau base case itu kondisi ketika function sudah berhenti memanggil dirinya karena sudah menemukan solusi. Pada kasus yang pertama, base case-nya yaitu ketika ditemukan hadiahnya di kotak kado. Kalau di kasus yang kedua, berarti ketika menemukan orang yang mengetahui nomor kursinya orang tersebut. Nah, contohnya di pemrograman C++. Misalkan ada pertanyaan bagaimana cara untuk membuat fungsi menampilkan angka seperti berikut. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kita cari dulu rekursifnya mana, base case-nya mana. Jadi rekursifnya dia akan mengurangi nilainya min 1 akan dikurangi terus jika dia belum menemukan nilai 0. Paham ya? Jadi kan 6 akan dikurangi 1 menjadi 5, 5 kurangi 1 menjadi 4, 4 kurangi 1 menjadi 3, 3 kurangi 1 menjadi 2, 2 kurangi 1 menjadi 1, 1 kurangi 1 kan 0. Nah, kalau dia menemukan 0, maka fungsi itu akan berhenti. Nah, codingnya seperti ini. Jadi saya punya function namanya print fungsi. If yang pertama, jika dia menemukan nilai sama dengan 0, maka fungsi itu akan berhenti. Else-nya, jika dia belum menemukan nilai sama dengan 0, maka dia akan memanggil dirinya sendiri, dia akan memanggil print fungsi lagi. Dengan ini fungsi namanya print fungsi. Di dalam print fungsi, dia memanggil fungsi print fungsi. Puyang rada. Jadi fungsi ini dia akan memanggil dirinya sendiri dengan kondisi nilainya dikurangi 1. Maka hasilnya akan 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita buat di dalam coding yang sebenarnya. Bisa dilihat di sini saya punya fungsi namanya print fungsi yang tadi. Kemudian fungsi utamanya in main-nya itu dia menginisialisasi nilai yang pertama. Kemudian dia memanggil print fungsi dengan menyertakan nilai 6 ini. Nah, di print fungsi dia akan mengecek apakah nilainya itu sudah sama dengan 0. Kalau tidak, dia akan menjalankan fungsi yang ini. Dia akan memanggil print fungsi dengan mengurangi nilainya 1. Begitu terus sampai nilainya menjadi 0. Nah, ini namanya fungsi rekursif. Jadi di dalam fungsi, dia memanggil dirinya sendiri. Kalau kita jalankan, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kenapa kita belajar fungsi rekursif? Karena nanti setelah ini kita akan belajar algoritma sorting yang di mana di dalam algoritma sorting itu dia akan banyak menggunakan fungsi rekursif. Ya, begitu materi video pada kali ini. Pada video berikutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma yang menggunakan fungsi rekursif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.